Tema ini terlalu realistis. Jika mendapat nilai bagus, maka bisa mendapat makan siang lezat. Murid yang mendapat nilai jelek hanya bisa makan makanan tersisa. Tempat penginapan mereka tak punya wifi. Bahkan toilet yang mereka pakai juga kotor. Jika merupakan murid andalan di kelas, akan mendapat berbagai hak istimewa. Namun jika memakai anting-anting dan baju cantik, akan sering digeledah. Setiap murid pintar bisa memiliki kamar sendiri. Xiaowei yang merupakan murid bernilai jelek selalu mendambakan masuk ke kelas pintar. Namun, dia sadar kalau dengan nilainya yang terendah itu, dia tak mungkin bisa masuk kelas pintar. Namun, tak lama kemudian dia berhasil masuk ke sana. Penyebabnya karena, suatu hari Xiaowei makan di kantin, kemudian menabrak dengan si kacamata dari kelas pintar. Xiaowei segera meminta maaf. Si kacamata memperhatikan Xiaowei tak memakai pin anak pintar, bukan murid dari kelas pintar, langsung menyuruh Xiaowei membersihkan sepatu dia. Xiaowei tak menurut dan berjalan pergi, namun si kacamata malah sengaja menyandung kaki dia. Xiaowei bangun dan hendak menghajar dia, namun, segera melepaskan tangannya, karena guru datang. Melihat Awei yang bukan murid pintar, sang guru segera menyuruh Awei minta maaf kepada si kacamata. Untungnya, teman Xiaowei yang sebagai murid pintar datang dan membujuk sang guru pergi. Demi tidak dipandang remeh, temannya berjanji akan membuat Awei masuk ke kelas pintar. Si kacamata melihat mereka dengan pandangan meremehkan, karena dia merasa mustahil. Mereka berdua menghela napas, karena besok ada ujian. Dengan nilai mereka, tak mungkin bisa masuk kelas pintar walau berjuang keras. Maka mereka berpikir, pergi mencuri soal ujian. Malamnya, mereka mencungkil pintu, kemudian masuk ke dalam ruang dokumen. Mengambil kertas soal ujian dari lemari, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Mereka langsung bersembunyi karena terkejut. Yang datang ternyata kepala sekolah dan guru dari kelas pintar. Setelah memeriksa soal ujian, guru hendak langsung pergi. Tiba-tiba pena yang gantung di bajunya jatuh dan berguling ke sisi mereka berdua. Sang guru hendak pergi memungut pena. Mereka akan ditemukan. Pengeras suara di belakang menyala. Sang guru merasa aneh, kemudian mematikan pengeras suara dan pergi. Kepala sekolah menoleh ke tempat persembunyian mereka, kemudian memperlihatkan senyuman yang seram. Kelihatan jelas telah melihat mereka berdua. Namun, kenapa masih berpura-pura tak melihat? Melihat kepala sekolah pergi, mereka merasa lega. Kemudian, membuka amplop dan membaca soal ujian. Besoknya, ketika mulai ujian, Xiaowei hanya berduduk diam dan tak menulis. Semalam temannya sudah menyerahkan jawaban ujian ke dia. Jika dia menjiplak semua, maka akan mendapat nilai sempurna. Sang teman berjanji sama dia untuk bertemu di kelas pintar. Xiaowei membuka penutup penghapus cair dan mengeluarkan jawaban. Sekilas melihat jawaban, dia merasa bersalah. Namun, akhirnya dia membuang jawaban. Dia ingin meraih nilai tinggi dengan kemampuannya sendiri. Ketika waktu ujian hampir habis, Xiaowei tahu kalau dirinya mendapat nilai jelek. Tiba-tiba pengeras suara di kelas mengeluarkan suara yang tajam, sehingga semua orang segera menutup telinga mereka. Pada saat itu, Xiaowei mendengar suatu suara. Suara itu memberitahu dia, kalau di belakang kertas soal ada sebuah soal tambahan. Kemudian memberitahu dia jawabannya. Xiaowei melihat sekitar dengan penasaran. Siswa-siswa lain lagi menjawab dengan serius. Tak ada yang mendengar suara itu. Walau merasa janggal, dirinya tetap membalikkan kertas ujian. Melihat sebuah gambar, kemudian menulis jawaban setelah mempertimbangkan sejenak. Ketika nilai diumumkan, semua orang datang mengepung. Bagaimanapun hal ini menentukan lingkungan yang akan mereka tinggali. Xiaowei segera berlari datang dan melihat nilainya sendiri. Pertama-tama dia mencari namanya di kelas nilai jelek, tetapi tak bisa menemukannya. Tiba-tiba dia melihat, temannya lagi memperhatikan dia. Mengikuti arah yang ditunjukkan dia, dia menemukan nama sendiri di kelas pintar. Tetapi temannya yang pintar tak berhasil. Malamnya dia menyampaikan kabar baik ke orang tua. Menyadari temannya melihat dia dengan pandangan dingin. Namun, dia tak tahu bagaimana menjelaskannya. Bagaimana dia dimasukkan ke kelas pintar. Ketika masuk ke kelas pintar, dia merasa suasana di dalam kelas sangat aneh.